Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, materi kimia kelas 10, akan membahas mengenai aturan tambahan menyusun diagram orbital. Jadi materi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai bilangan kuantum. Masih dengan saya Anitia Santri. Doa dulu yuk sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu kaidahan, asas larangan Pauli, dan aturan Aufbau. Kita bahas yuk yang pertama. Yang pertama mengenai kaidahan. Kaidahan dicetus oleh seorang ilmuwan yang bernama Friedrich Hahn. Kaidahan itu berbunyi, pengisian elektron-elektron pada orbital dengan tingkat energi yang sama akan mengisi terlebih dahulu kotak-kotak yang kosong dengan arah spin ke atas. Kemudian diisi elektron dengan arah spin ke bawah. Masih ingat dengan orbital kan? Orbital itu bisa kita ibaratkan sebagai kamar-kamar. Untuk subkulit es itu hanya memiliki satu orbital. Nah, jika ada satu elektron yang akan dikonfigurasikan atau disusun pada orbital S, itu spinnya mengarah ke atas. Jika ada dua elektron yang akan dikonfigurasikan, maka spin yang pertama mengarah ke atas, lalu yang kedua mengarah ke bawah. Untuk subkulit P itu memiliki 3 orbital. Jika ada satu elektron yang akan dikonfigurasikan pada subkulit P, maka itu diisi pada orbital yang pertama dengan spin mengarah ke atas. Jika ada 2 elektron yang harus dikonfigurasikan pada subkulit P, maka elektron pertama diisi pada orbital pertama dengan spin mengarah ke atas. Lalu elektron kedua diisi pada orbital kedua dengan spin mengarah ke atas. Sesuai dengan kaidahan bahwa elektron itu diisi pada orbital dengan tingkat energi yang sama. Jadi semuanya diisi dengan spin mengarah ke atas dulu. Kalau sudah terisi semua kotak dengan spin mengarah ke atas, barulah kemudian diisi pada kotak yang pertama tadi, yang awal tadi dengan spin mengarah ke bawah. Jadi untuk konfigurasi elektron dengan 3 elektron pada subkulit P, itu spinnya yang pertama mengarah ke atas dulu. Nah, ini dia dinamakan pengisian elektron setengah penuh ya. Jadi semua orbital itu setengah penuh. Nih, tidak ada orbital kosong. Kalau ini tadi ada orbital kosong ya, ini dia orbital kosong tidak berisi elektron. Nah, di sini baru bisa diterapkan kelihatan bahwa setelah semua orbital terisi elektron dengan spin mengarah ke atas, kan ini yang mau dikonfigurasikan ada 4, sedangkan ini orbitalnya 3. Nah, elektron keempat itu kembali ke orbital awal, tapi spinnya mengarah ke bawah. Nah, kalau dia 5, maka isi dulu mengarah ke atas semua. Kalau sudah terisi semua orbital, kembali lagi ke orbital awal. Ini elektron keempat dan ini elektron kelima. Jadi kalau kalian mau menentukan bilangan kuantumnya, elektron terakhirnya itu adalah di ini yang di tengah. Ya, spin mengarah ke bawah. Dengan bahasa yang sederhana, dapat kita katakan bahwa kaidahan itu berbunyi, elektron mengisi orbital setengah penuh lebih dahulu, kemudian dilanjutkan mengisi penuh orbital. Setengah penuh itu berarti orbital hanya berisi 1 elektron dengan spin mengarah ke atas. Sedangkan orbital penuh itu berarti orbital berisi sepasang elektron yang spinnya mengarah ke atas dan mengarah ke bawah. Jadi berikut ini adalah diagram orbital 3p3 jika digambarkan menurut kaidahan. Kita lanjut lagi ya, yang kedua yaitu asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli itu adalah teori dari ilmuwan yang bernama Pauli. Bunyinya, elektron-elektron dalam satu atom tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang keempat-empatnya sama. Bilangan kuantum ada 4, dimulai dari bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Jadi menurut asas larangan Pauli,
Keempat-empat bilangan kuantum ini tidak boleh sama. Maksimal yang boleh sama adalah 3. Misal untuk elektron 3p3, maka N-nya 3, L-nya 1, ini M-nya positif 1, S-nya positif setengah. Nah, pada di elektron 3p6, ini N sama dengan 3, L sama dengan 1, kemudian M tetap positif 1, tapi S-nya negatif setengah. Jadi maksimal yang boleh sama itu hanya 3. Ya. Atau pada misalnya 3p4, maka N-nya 3, L-nya 1, M-nya negatif 1, S-nya negatif setengah. Negatif setengah. Nah, jadi antara 3p3 dan 3p6 ini N, L, dan M sama, hanya berbeda di S. Antara 3p6 dengan 3p4, N, L, dan S sama, berbeda di M. Jadi tidak ada elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama ya, pada satu konfigurasi elektron. Cukup mudah ya memahami asas larangan Pauli. Ini bahasanya secara sederhana supaya kalian lebih mudah memahami bahwa tidak ada elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama dalam satu atom. Baik, kita lanjut lagi. Aturan Aufbau. Aufbau bukanlah nama seorang ilmuwan. Aufbau diambil dari bahasa Jerman yang berarti konstruksi atau membangun. Aturan Aufbau ini dicetuskan oleh Niels Bohr dan Pauli. Apa bunyi dari aturan Aufbau? Orbital energi yang lebih rendah diisi pertama dengan elektron, dan kemudian orbital energi tinggi dipenuhi. Berarti aturan Aufbau ini menyatakan bahwa orbital itu akan stabil dengan posisi penuh atau setengah penuh. Jadi ini dia ya contohnya untuk 3p. Satu, dua, tiga. Ya, untuk 3p3. 1, 2, 3. Jadi ini lebih stabil daripada seperti ini. Ada yang berisi sepasang elektron, ini sepasang. Oke, ini setengah penuh. Yang ini kosong. Ini tidak stabil. Lebih baik yang ini. Ini semua orbital berisi setengah penuh. Jadi, konfigurasi elektron sesuai dengan diagram berikut ini. Perhatikan bahwa pengisian elektron itu dimulai dari 1s. Itu berarti dia di kulit pertama subkulit S. Lalu dilanjutkan dengan 2s, kulit kedua, subkulit S. Setelah 2s itu ke 2p. Masih di kulit kedua, subkulit P. Lalu ke 3s, kulit ketiga, subkulit S. Setelah 3s itu adalah 3p. Kulit ketiga, subkulit P. Setelah 3p itu adalah 4s. Jadi bukan ke 3d. Kenapa? Karena kulit keempat subkulit S itu energinya lebih rendah daripada subkulit D. Jadi subkulit D ini energinya lebih tinggi daripada subkulit S dan P. Setelah 3P itu adalah 4S. Jadi bukan ke 3D. Kenapa? Karena kulit keempat subkulit S itu energinya lebih rendah daripada subkulit D. Jadi subkulit D ini energinya lebih tinggi daripada subkulit S dan P. Begitu juga setelah 4P itu bukan langsung ke 4D, tapi ke 5S dulu. Jadi sesuai dengan aturan Aufbau bahwa pengisiannya itu dari tingkat energi yang terendah dulu baru ke tingkat energi yang lebih tinggi.
Silakan kalian konfigurasikan ketiga atom berikut ini, Cr, Cu, dan Ag, menggunakan kaidahan, asas larangan Pauli, dan aturan Aufbau. Lalu kalian cocokkan dengan konfigurasi yang ada pada buku halaman 35. Kalau sudah sesuai, itu artinya kalian sudah paham mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan subkulit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe serta di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum.